wartawan El Shinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. El Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Inilah Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen. Perencanaan keuangan masa depan penting untuk disesuaikan dengan fase perjalanan hidup. Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial dan juga spiritual. 2 minggu yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang syariah wealth management. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Romi Bohari, selaku Head Syariah Banking Maybank Indonesia untuk menginformasikan lebih detail lagi mengenai pengalaman yang berbeda melalui Maybank Syariah Wealth Management atau MySWM. Kita akan ngobrolin tentang creation and accumulation. Ini apa sih sebetulnya? Nah, untuk itu Anda simak terus selama kurang lebih 1 jam ke depan MySWM bersama saya Beri Hamzah dan juga Pak Romi Bohari. Selamat pagi Pak Romi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Beri, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajahnya ceria. Nah, saya seneng nih ya kalau ketemu sama Pak Romi lagi. 2 minggu yang lalu kita ketemu di ruangan ini juga di studio El Shinta ngobrolin tentang MySWM juga. Waktu itu diperkenalkan MySWM atau Maybank Syariah Wealth Management. Ini unik namanya nih. Kalau disingkat MySWM, ear catching banget Pak. Gampang banget diingat-ingat. Tapi mungkin untuk pendengar yang 2 minggu yang lalu atau 2 pekan yang lalu belum tahu tentang MySWM ini apa, sekarang mungkin boleh dijelasin dulu nih Pak di awal. Reminding juga untuk mereka yang tempo hari sudah ngedengerin dan mungkin ingin diingatkan lagi sama Pak Romi. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa sekalian. Terima kasih waktunya. Jadi kita melakukan pendekatan solusi manajemen kekayaan atau wealth management itu dengan aspek syariah. Jadi kita panggil tadi seperti Mas Beri bilang ya, MySWM, Maybank Syariah Wealth Management. Apa itu Maybank Syariah Wealth Management? Ini adalah layanan pengelolaan keuangan ya, yang tidak hanya melihat keperluan dan target-target ya financial nasabah di jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang ya, tetapi juga kita berikan tambahan-tambahan di mana aspek-aspek manfaat spiritual dan manfaat sosial ya juga itu bisa bisa didapati sekaligus ya. Jadi kasarnya apa ya, mampu memberikan keseimbangan yang utuh lah untuk nasabah kita gitu. Ini kayaknya urusannya dunia dan akhirat Pak ya. Iya gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, jadi dengan solusi SWM ini kita melakukan pendekatan melalui aspek 5 pilar tadi. Nanti kita bisa bicarakan sedikit ya, 5 pilar itu yang mengcover itu tadi aspek financial, aspek sosial, dan juga aspek spiritual. Ini yang kita harapkan dan selama 1 bulan ini kita baru luncurkan ini, banyak sekali nih sebetulnya interest dari nasabah-nasabah kita yang melihat, oh ini aspek yang baru dan cukup menarik ya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini luar biasa. Tapi nanti kita akan bahas juga sedikit syariah ini, perbankan syariah sebetulnya hanya untuk masyarakat di Indonesia yang mayoritas Muslim atau yang di luar Muslim ya, atau di luar agama Islam. Bisa juga nggak sih? Nah, nanti sedikit banyak mungkin Pak Romi juga bisa menjelaskan. Tapi kita balik lagi nih tentang MySWM. Apa aja sih Pak sebetulnya yang ditawarkan oleh MySWM ini, Maybank Syariah Wealth Management ini Pak Romi? Oke. Jadi MySWM itu kita bagi dengan 5 tahapan ya. 5 tahapan sesuai dengan kasarnya life moment nasabah gitu. Journey kita di kehidupan tuh seperti apa sekarang gitu ya. Dan keperluan dari masing-masing journey itu bisa berbeda-beda masing-masing individu ya. Jadi ada 5 jalan menuju kebaikan atau 5 pilar ya. Jadi pilar pertama adalah kita panggil wealth creation ya. Jadi membangun kekayaan dari mula lah gitu ya. Nah,
Di sini kita memberikan solusi-solusi ya untuk membantu individu mulai membangun wealth-nya ya. Jadi tidak hanya dari kasarnya hidup dari bulan ke bulan gitu ya. Kedua adalah wealth accumulation, akumulasi. Jadi wealth yang tadi sudah kita create, bagaimana mengaccumulate-nya, bagaimana kita membangun dan menggrow-nya gitu. Jadi memberikan peluang ya bagi keluarga untuk memaksimalkan hasil investasi yang sudah ada berdasarkan prinsip syariah. Nah, itu pilar yang kedua ya. Pilar ketiga adalah wealth protection atau preservation. Bagaimana kita ya melindungi ya atau memanage resiko dari hasil wealth atau kekayaan yang sudah ada ya. Nah, itu adalah pilar yang ketiga, wealth protection. Pilar keempat, nah ini unik nih sebenarnya Mas Berry untuk syariah ya, dibandingkan dengan barangkali layanan wealth atau prioritas yang ada di pasaran biasanya ya. Nah, ini adalah wealth purification, purifikasi ya, yang membantu nasabah kami untuk mensucikan harta dan membantu dalam menyalurkan amal-amal jariah seperti zakat, sedekah, ya, wakaf dan lain sebagainya. Di sini uniknya salah satunya wealth purification. Nah, ditambah lagi dengan pilar terakhir yaitu wealth distribution, distribusi. Membantu nasabah-nasabah kami nanti dalam merencanakan ya wasiatnya tidak hanya dengan ahli waris tetapi juga dengan pihak-pihak lain yang berhak ya. Nah, di sini jadinya lengkap sekali ini kita bicara mengenai life moment atau journey kehidupannya dari creation, accumulation, protection ya, purification sampai dengan distribution. Nah, ini adalah konsep dari Maybank Wealth Syariah Wealth Management. Pak, ini luar biasa. Kalau saya bilang nih kayaknya baru dan suatu hal yang baru yang menarik tadi, bahkan juga responnya luar biasa. Kurang lebih baru 1 bulan di launching, responnya luar biasa. Tapi saya pengen tahu deh, kenapa sih kok Maybank ini kepikiran Pak untuk membuat 5 jalan hidup ini kemudian jadi program yang ditawarkan kepada para pendengar ataupun nasabah. Sebelum nanti kita masuk juga Pak ke inti pembahasan kita yaitu creation, wealth creation dan juga wealth accumulation, Pak Romi. Kok kepikiran sih Pak? Iya sih, sebetulnya gini, di Maybank Indonesia kami mempunyai strategi yang namanya Syariah First, Mas Berry. Syariah First itu apa? Artinya kita akan lihat keperluan nasabah kita tuh seperti apa. Nasabah tuh bisa macam-macam, nasabah individu, nasabah UMKM gitu ya, nasabah korporasi ya. Dan kita akan coba mengutamakan layanan-layanan dari keperluan nasabah itu secara produk dan solusi syariah. Itu satu ya, layanan syariah. Nah, dari situ juga kita coba gali lebih dalam lagi gitu ya. Apa yang bisa kita jalankan, apa yang bisa kita tawarkan ya melalui layanan-layanan syariah ini yang berbeda, yang unik dibandingkan dengan layanan perbankan konvensional gitu ya. Nah, di sini salah satu pemikiran kita, kalau kita lihat dari aspek wealth management, itu barangkali banyak ya bank-bank lain yang juga memberikan solusi wealth management. Ya. Nah, di sini yang kita coba gali lebih dalam lagi adalah solusi wealth management yang secara fully integrated, jadi end to end. Jadi tidak hanya sekedar kasarnya ya menjual produk atau memberikan nasabah bisa ambil produk ini gitu ya. Tapi kita lebih melihat life stage dari nasabah itu seperti apa sekarang. Jadi kita mencoba menjadi partner nasabah ya dalam kehidupannya kita bersama gitu ya. Nah, di sini tentunya kita tambahkan tadi kalau kita lihat dari solusi wealth management yang ada di pasaran sekarang itu lebih menekankan area finansial ya. Bagaimana financial growth-nya, bagaimana proteksinya gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini aspek syariah yang sangat menarik ini ya, yaitu aspek purifikasi dan juga aspek distribusi. Nah, ini keunikannya. Nah, dan ini semua sebetulnya bisa ya dipakai oleh semua khalayak, tidak hanya kalangan-kalangan tertentu. Ya. Karena tadi kita bicarakan
syariah di Maybank itu kita kedepankan karena itu adalah solusi yang universal. Ya, prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip universal yang bisa diterima oleh banyak kalangan, tidak hanya kalangan tertentu ya. Kita bicara prinsip seperti transparansi, ya, prinsip seperti keadilan, prinsip seperti memberikan manfaat untuk semua. Itu saya rasa adalah prinsip-prinsip yang sangat bisa dimengerti dan bisa diterima oleh banyak kalangan ya, tidak hanya teman-teman dengan agama atau kepercayaan tertentu gitu. Nah, disitulah kita coba bagaimana solusi-solusi syariah itu ada nilai plusnya. Tidak hanya sekedar kita ada versi syariahnya dari suatu produk perbankan konvensional. Jadi kita tambahkan value added-nya itu, Mas Berry. Kadang-kadang perbankan perbankan konvensional tinggal ditambah embel-embel syariah, hanya itu saja ya. Tapi instrumen-instrumen yang berkaitan misalnya ya tadi dengan spiritualitas, keagamaan, itu mungkin masih jarang difikirkan. Dan ini Maybank luar biasa memikirkan sampai sejauh itu, karena tidak hanya soal bagaimana produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, tapi lebih dari itu. Nanti kita akan bahas. Kalau ada pertanyaan dari Anda pendengar ataupun netizen, silakan ya. Anda mau bertanya via WA boleh di 081-180-6543. Atau mungkin kalau ada yang menyaksikan melalui media sosial, entah itu di YouTube atau di Instagram misalnya ya, atau juga di akun X Twitter, silakan Anda bisa sampaikan juga di kolom komentar. Nanti saya akan sampaikan pertanyaannya ke Pak Romi. Nanti kita akan bahas juga beberapa aspek lainnya, karena tadi Pak Romi di awal sudah menjelaskan ada 5 pilar yang diperkenalkan oleh MySWM atau Maybank SWM ini. Nanti kita akan bahas juga tentang wealth creation. Ini apa sih dan bagaimana MySWM ini mengajak pendengar atau bisa menjadi pilar yang membantu misalnya menyediakan beragam solusi keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Termasuk juga setelah wealth creation ada wealth accumulation. Itu 2 aspek yang akan kita bahas. Nanti akan ada episode-episode selanjutnya juga membahas tentang MySWM ini. Pak Romi, kita jeda dulu Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting di setiap fase perjalanan hidup setiap individu. Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial, sosial, dan juga spiritual melalui Maybank Syariah Wealth Management yang mencakup aspek pengelolaan keuangan mulai dari proses awal akumulasi, proses pertumbuhan, proteksi nilai investasi, dan juga berdampak sosial dan membantu mencapai kedamaian spiritual dengan memfasilitasi proses purifikasi dan proses distribusi dari hasil investasi yang ada sesuai prinsip syariah yang dikenal dengan 5 jalan menuju kebaikan. 1. Wealth creation. 2. Wealth accumulation. 3. Wealth preservation. 4. Wealth purification. Dan 5. Wealth distribution. Manfaatkan penawaran program bundle syariah wealth management untuk dapat menjadi kebaikan buat Anda dan orang lain kini dan nanti. Dapatkan juga referral fee Rp1 juta khusus untuk Anda yang berhasil mereferensikan keluarga atau kolega untuk mengikuti program syariah wealth management periode hingga 31 Desember 2023. Informasi lebih lanjut kunjungi cabang Maybank terdekat dan kunjungi website www.maybank.co.id/swm. PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bu, dari kemarin kepala Bapak bagian belakang berasa berat terus. Nah kan, darah tingginya naik lagi deh tuh. Obat dokternya udah ditebus belum Pak? Walah, belum Bu. Ya udah, langsung aja ke Apotek Wellings. Mumpung sekarang lagi bulannya hipertensi. Murahnya nggak main-main. Ditambah bisa konsultasi obat dengan apoteker profesional dan terpercaya. Gratis lagi. Hahaha, si Ibu tetep ya carinya yang gratisan. Iya dong Pak, mau kemana lagi? Hari gini nyari obat hipertensi pasti di Apotek Wellings lebih murah. Kini telah hadir Apotek Wellings dari era Jaya Grow. Wujudkan hidup yang lebih sehat dan lebih hemat bersama Apotek Wellings. Dapatkan obat hipertensi dengan harga bersaing dan obat dijamin 100% asli. Ada juga voucher 20.000 dengan kode Elsinta 20 kuota terbatas. Pesan dan konsultasikan kebutuhan kesehatanmu melalui WhatsApp official kami di 0811 1917 0001. Penuhi kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga
Indonesia hanya di Apotik Wellings. Cek Instagram @wellings.id_. Apotik Wellings, sehatmu, bahagiaku. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Deh nggak ngedengerin penjelasan Pak Romi ya di pagi hari ini, terutama Anda yang sekarang ini mungkin sedang sepertinya untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, Anda wajib mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Romi ya, selaku Head of Syariah Banking Maybank Indonesia. Karena apa? Ini nambah literasi tentang keuangan kita. Saya juga jadi belajar lagi tentang literasi keuangan, terutama keuangan syariah. Luar biasa, karena melalui MySWM, semua alur hidup Anda rasa-rasanya itu tidak perlu khawatir lagi. Karena tadi mulai dari kita misalkan menciptakan kekayaan ya, wealth creation, kita mengumpulkan uang, entah itu dari usaha kita, dari upah bulanan, kemudian juga memikirkan bagaimana mengakumulasikannya kembali seperti apa. Ini semuanya sudah ada di MySWM yang berbasis syariah tentunya. Termasuk juga misalnya kalau Anda punya harta waris, kira-kira saya distribusinya gimana nih ya. Nah ini nanti semuanya dibantu melalui MySWM. Akan semakin menarik dan rasa-rasanya memang nggak cukup. Hanya beberapa kali saja saya ngobrolin tentang ini dengan Pak Romi. Karena ada cukup banyak yang perlu digali, termasuk bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa bertanya di 081 180 6543. Pak, apakah wealth creation ini dan bagaimana Maybank ini bisa memenuhi kebutuhan nasabah jika kita bicara tentang wealth creation ini, Pak? Karena kan untuk memenuhi atau untuk mendapatkan akses dari MySWM ini, wealth creation kayaknya yang paling utama nih, Pak. Yeah. Paling depan duluan, betul nggak sih? Betul. Bagaimana Pak? Ya, jadi begini, pendekatan kita di Syariah Wealth Management ini, pertama tadi ya kita bicara mengenai wealth creation ya. Apa sih wealth creation? Jadi kita melihat bagaimana kita bisa bersama-sama dengan nasabah ya membantu dalam penciptaan dan pertumbuhan kekayaan ya. Tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah ya. Jadi prinsip syariah seperti apa sih misalnya gitu ya. Tadi kita bicara mengenai transparansi, keadilan, manfaat untuk semua gitu ya. Dan juga barangkali prinsip-prinsip syariah yang mendasar yang barangkali banyak pendengar sudah tahu ya. Prinsip di mana kita tidak memakai instrumen-instrumen yang terlibat dengan apa yang namanya unsur riba. Riba itu apa? Riba itu ya seperti bunga gitu ya, atau interest gitu. Menghindari unsur masyir. Masyir itu apa sih gitu kan ya? Masyir itu adalah spekulasi. Jadi basically perjudian, spekulasi, taruhan. Nah, itu kita tidak lakukan itu di syariah ya. Dan juga unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian ya. Itu bahasa Inggrisnya gharar gitu ya. Jadi ada riba, masyir, gharar gitu ya. Jadi ada tidak ada unsur bunga berbunga ya, tidak ada unsur spekulasi atau perjudian atau unsur ketidakpastian. Contohnya gini lah misalnya ya, gharar tuh kayak apa sih? Kalau kita ngomong ketidakpastinya kayak apa? Kan memang hidup itu barangkali tidak semuanya pasti gitu ya. Tapi misalnya contoh gini, saya mau beli buah yang ada di pohon mangga itu gitu. Nah, pohon mangga itu belum berbuah, berbuahnya barangkali masih 2 bulan lagi. Jadi dengan tebakan saya dan penjualnya, oke, saya akan bayar harganya sekarang sekian rupiah gitu ya. Padahal kita belum lihat buahnya itu akan berapa banyak. Nah itu gharar, itu ketidakpastian. Jadi spekulatif Pak ya? Jadi spekulatif, itu tidak boleh dilakukan ya. Yang boleh dilakukan adalah, oh ya saya mau beli pohon mangga itu, buah tidak berbuah, tetapi harga pohon mangga itu sekarang sekian. Itu jelas. Yang kita beli pohon, bukan artinya oh nanti kalau berbuah untung-untungan, jadi saya bisa dapat untung, saya bisa dapat rugi, itu tidak diperbolehkan. Nah itu contoh-contohnya ya. Jadi kita melakukan prinsip syariah ya, yang dimana transparansi, keadilan, dan juga menghindari unsur-unsur dalam bahasa Inggris tadi ya, riba, masyir, gharar ya, bunga, spekulasi atau ketidakjelasan. Nah
di sini kita mencoba membangun solusi-solusi dalam menumbuhkan dan memelihara kekayaan nasabah ya sesuai prinsip itu gitu ya. Nah, seperti apa sih misalnya barangkali solusinya? Solusinya barangkali kalau dari pertama-tama bisa simple, Mas. Jadi bisa misalnya layanan tabungan syariah, layanan deposito gitu ya. Juga barangkali tidak hanya layanan investasi, tetapi juga bisa layanan pembiayaan. On needs kita. Iya. Rumah gitu bisa. Misalnya KPR ya, kita pembiayaan syariah rumah gitu ya, atau biasanya kalau dipanggil masyarakat KPR gitu ya. Iya. Atau barangkali even pembiayaan untuk pembelian kendaraan. Itu juga bisa jadi salah satu cara kita meng-create wealth gitu. Nah, di situ adalah aspek-aspek wealth creation yang kita coba kedepankan. Wah, ini ternyata dalam kita menciptakan kekayaan tadi ya, wealth creation, ini tidak hanya bicara soal tabungan, Pak ya, atau deposito. Ada KPR syariah, pembiayaan kendaraan juga dapat dikategorikan sebagai wealth creation tadi ya, creating wealth tadi, Pak ya. Betul. Jadi ya barangkali kalau secara kasat mata biasanya kita perhatikan, kalau wealth management itu apa? Itu membuat menjalankan suatu investasi gitu. Nah, kadang-kadang orang nggak terlalu berpikir kalau misalnya kita membeli rumah atau aset properti ya, itu memang banyak melalui pembiayaan gitu ya. Tetapi kan itu dengan harapan ya, dengan ekspektasi nilai dari rumah itu akan bertambah gitu kan ya. Nah, itu juga bagian dari wealth creation. Nah, juga dengan misalnya dari installment pembayaran yang kita lakukan tiap bulan, itu juga bagian di mana itu menjadi ekuitas kita kan, dibandingkan misalnya kalau kita menyewa barangkali. Itu uangnya ya untuk biaya sewa saja. Sementara kalau kita mengambil pembiayaan perumahan, uangnya kan masuknya kasarnya ke kantong kita juga nanti akhirnya. Nah, itu adalah bagian dari wealth creation. Nah, sama juga dengan misalnya membeli kendaraan gitu ya. Tentunya kita membeli kendaraan yang sesuai kebutuhan ya. Jadi maksudnya kendaraan itu nanti bisa menyokong kita dalam memberikan mobilitas ya, dalam kita mencari nafkah. Atau kendaraan itu bisa dipakai juga untuk usaha kita. Misalnya kita punya usaha. Jadi ini juga adalah bagian dari wealth creation. Di samping tadi kita bicara tabungannya, depositonya gitu ya, dan barangkali investasi lainnya seperti emas dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa. Lengkap banget rasa-rasanya ya untuk wealth creation dari MySWM ini. Tapi mungkin ada pertanyaan dari pendengar ataupun dari masyarakat, Pak. Ini kalau kita mau wealth creation menggunakan MySWM itu misalkan tadi ya, tabungan atau deposito bisa start dari berapa, Pak? Oke. Sebetulnya startnya itu sangat kecil ya. Maksudnya kalau kita punya beberapa macam tabungan syariah gitu ya. Dan itu mulainya dari 100.000 juga sudah bisa itu. Betul ya gitu ya. Tentunya kalau kita bicara mengenai wealth management ya lebih kita tekankan dengan nilai-nilai yang barangkali sedikit lebih besar dari itu. Tetapi seperti saya bilang, entry ticketnya itu nggak banyak ya. 100.000 juga bisa membuka tabungan di kita. Kita itu punya tabungan yang bermacam-macam faedahnya. Salah satunya itu kita punya tabungan namanya tabungan pro IB ya. IB itu maksudnya Islamic Banking. Jadi tabungan pro syariah kasarnya gitu ya. Di situ kita berikan fitur-fitur yang menarik seperti bebas biaya transfer dari Maybank ke bank yang lain ya. Atau mengambil cash di ATM bank lain. Itu bisa dilakukan. Dan juga yang sangat menarik nih Mas Berry ya adalah kita berikan manfaat asuransi syariah untuk mengcover personal accident ya. Jadi di mana nasabah tercover sampai dengan 20 kali saldo akhir bulan dari bulan sebelumnya. Bila nauzubillah gitu nasabahnya itu meninggal dunia karena kecelakaan misalnya gitu ya. Itu akan dibayarkan 20 kali saldo dari bulan sebelumnya sampai dengan 2 miliar. Jadi UP-nya itu sangat tinggi gitu ya. Misalnya sebagai contoh gitu ya, misalnya nasabahnya meninggal karena kecelakaan dan bulan sebelumnya ada saldonya 1 juta.
Nah, itu ahli warisnya akan mendapatkan manfaat asuransi 1 juta kali 20. Jadi mendapatkan 20 juta. Ya. Nah, bayangkan itu dengan 1 juta. Kalau nasabahnya terus menabung bersama Maybank ya, dan punya saldo 5 juta, 10 juta gitu ya, bahkan 20 juta misalnya gitu ya. Kali 20 itu 400 juta gitu. Ya. Nah, jadi bisa sampai 2 miliar. Nah, itu menarik sekali karena kalau sekarang kita pergi ke suatu perusahaan asuransi gitu ya, saya mau mendapatkan proteksi dari kecelakaan dengan UP sebesar 2 miliar. Itu berapa yang kita harus bayarkan kontribusinya atau preminya dalam bulanan itu? Itu cukup lumayan itu. Iya. Sementara di sini dengan tabungan produk kami ini kita berikan secara gratis ke nasabah. Nah, ini menjadi salah satu itulah tadi saya bilang daya tarik dari solusi syariah yang kita berikan di Maybank. Oke, luar biasa. Ini keren banget. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya ya yang mungkin belum tercover dari pertanyaan-pertanyaan saya ke Pak Romi, silakan Anda bisa WA atau di kolom komentar ya di media sosialnya Sinta. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811806543. Tadi kita udah ngomongin tentang wealth creation. Nah, tentunya untuk Anda pendengar, kalau sudah menciptakan atau membuat sumber kekayaan tadi misalnya dari tabungan, deposito, atau tujuannya misalkan tadi ya mau KPR atau kredit kendaraan misalnya seperti itu ya. Anda kan ingin growth, Anda ingin bertumbuh. Seperti apa? Nah, ini nanti kita akan bahas nih di wealth accumulation. Tapi nanti setelah yang berikut ini. Radio Talk Bersama Maybank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting di setiap fase perjalanan hidup setiap individu. Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial, sosial, dan juga spiritual melalui Maybank Syariah Wealth Management yang mencakup aspek pengelolaan keuangan mulai dari proses awal akumulasi, proses pertumbuhan, proteksi nilai investasi, dan juga berdampak sosial dan membantu mencapai kedamaian spiritual dengan memfasilitasi proses purifikasi dan proses distribusi dari hasil investasi yang ada sesuai prinsip syariah yang dikenal dengan 5 jalan menuju kebaikan. 1. Wealth creation. 2. Wealth accumulation. 3. Wealth preservation. 4. Wealth purification. Dan 5. Wealth distribution. Manfaatkan penawaran program bundle syariah wealth management untuk dapat menjadi kebaikan buat Anda dan orang lain kini dan nanti. Dapatkan juga referral fee 1 juta rupiah khusus untuk Anda yang berhasil mereferensikan keluarga atau kolega untuk mengikuti program syariah wealth management periode hingga 31 Desember 2023. Informasi lebih lanjut kunjungi cabang Maybank terdekat dan kunjungi website www.maybank.co.id/swm. PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kamu pecinta sepak bola dunia? Laga kelas dunia akan hadir di Indonesia dalam perhelatan Piala Dunia U17. Dalam pertandingan 45 menit yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Indonesia tampak bermain defensif. Dari pantauan saya di lapangan, para penonton yang hadir di lelah-lelahnya dalam memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Di sini terlihat tribun berusaha membangun serangan, namun gagal karena aktivitas pemain belakang lawan sangat solid. Berapa kali pemain tuan rumah berusaha masuk? Tim-tim terbaik dunia U17 akan berlaga di Jakarta, Kabupaten Bandung, Surabaya, dan Solo. Mulai 10 November hingga 2 Desember 2023 memperebutkan trofi Piala Dunia U17. Bagaimana dengan timnas kita? Ikuti kiprah mereka sebelum hingga Piala Dunia U17 berakhir di El Sinta News and Talk. Ikuti poin dan tebak skornya setiap hari di siaran dan media sosial El Sinta. Radio Talk Bersama Maybank Indonesia. Ini saya bingung mau bilang apa lagi. My SWM ini luar biasa, keren banget. Karena tadi ya, ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa Anda dapatkan pendengar kalau Anda menjadi nasabah dan mengambil produk My SWM ini. Salah satunya adalah karena ini prinsipnya syariah tadi ya. Untuk Anda yang misalnya tadi ini terhindar dari goror misalnya ya tadi, kemudian juga riba dan aspek-aspek lainnya. Termasuk ini sebetulnya untuk My SWM ini di wealth creation ya, di poin yang pertama atau pilar yang pertama ini
itu ternyata saya baru tahu nih, itu tidak hanya ngobrolin atau membahas tentang tabungan aja terus deposito, tapi di dalamnya juga ada instrumen lainnya. Misalnya ya, kalau Anda sekarang lagi mau ngambil kredit rumah atau KPR, tapi inginnya yang syariah. Nah, ini MySWM ini bisa menjadi salah satu tempat atau fitur-fitur yang bisa Anda manfaatkan ya. Dan ditambah lagi tadi misalnya, ketika kita menabung wealth creation di MyBank Syariah, secara otomatis nantinya Anda yang sudah membuka rekening itu juga Anda mendapatkan asuransi jiwa untuk satu orang si pemegang rekening ini Pak ya, betul. Nasabahnya ya. Ini kalau saya pikir-pikir ini menarik banget. Terus kalau tadi kita ngomongin tentang bagaimana kita mendapatkan upah per bulan ya, wah ini kayaknya payroll perusahaan pakai MySWM ini oke juga Pak ya? Betul, dengan produk tabungan kita banyak nasabah-nasabah dan juga nasabah korporasi ya yang memakai payroll untuk karyawannya melalui kita, karena memang fitur ini sangat menarik sekali Mas Berry. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin Pak tentang wealth creation. Kalau saya bilang tadi untuk Anda pendengar kalau udah tahu ya kira-kira aksesnya, terus mau nanya-nanya lebih detail misalnya mau ke MyBank di cabang manapun ya, Anda langsung datang aja, terus tanya-tanya tentang MySWM, terus kalau Anda mau mendapatkan banyak sekali benefitnya tadi yang sudah disebutkan juga di awal, silakan langsung aja datang ke MyBank atau cabang-cabang MyBank di tempat Anda. Nah, tadi tentang wealth creation. Nah, biasanya kalau orang-orang di Indonesia, siapapun ya, pada umumnya Pak, kalau sudah nabung, sudah menciptakan sumber-sumber kekayaan tadi, misalkan rumah, mau kendaraan ya, mobil gitu misalnya, mereka kan inginnya growth nih Pak, diakumulasikan Pak. Nah, ini sekarang kita masuk ke poin yang kedua nih Pak, atau pilar yang kedua, wealth accumulation. Ini mungkin bisa dijelaskan nih sama Pak Romi, ini apa sih sebetulnya? Oke, baik. Jadi tadi kita bicara mengenai wealth creation ya, di mana kita melakukan penciptaan kekayaan gitu ya, atau pemupukan kekayaan ya. Sekarang kita ke fase berikutnya, yaitu fase akumulasi ya, memaksimalkan kekayaan atau aset-aset yang sudah ada ya. Nah, ini kalau sudah begini kita biasa akan melihat fokusnya tuh kemana ya. Biasanya paling nggak tuh fokus jangka menengah sampai jangka panjang ya, dan juga diimbangi dengan profil resiko dari tiap nasabah. Tiap nasabah mempunyai profil resiko yang berbeda-beda. Oh iya, ya. iya, iya. Nah, di pilar wealth accumulation ini ya, kita membantu nasabah dalam mengelola dan memaksimalkan ya kekayaan yang telah tercipta ya. Seperti saya bilang tadi, jangka menengah, jangka panjang ya, dengan strategi investasi ya. Strategi investasi jangka panjang ya, tetap dibalance dengan bagaimana nasabah mempunyai appetite dari resikonya seperti apa, pengelolaan resiko dan diversifikasi. Ya. Nah, di sini kita berikan berbagai pilihan investasi sesuai dengan satu seperti saya bilang tadi, target jangka panjangnya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, keperluannya ke depan seperti apa, dan juga profil dari resikonya yang nasabah inginkan gitu. Jadi kita ada barangkali nasabah yang mempunyai target fokus, saya 5, 10 atau 15 tahun ke depan mau mencapai ABC gitu ya. Nah, dari situ bisa kita lihat, profil resiko Anda tuh seperti apa? Apakah Anda orang yang mempunyai kasarnya profil resiko yang agresif, di mana mengharapkan, saya mau mengharapkan growth-nya itu tinggi dan cepat, dan tentunya yang namanya growth tinggi dan cepat itu akan mempunyai flip side-nya. Flip side-nya apa? Ya mempunyai resiko yang lebih tinggi juga, begitu kan ya? Namanya ya kita bilang high risk, high reward. Ya. High risk, high return. Betul. High risk, high return. Nah, ada juga barangkali nasabah yang sudah bilang, saya maunya yang aman-aman saja lah gitu ya. So-so bisa ya, gitu. So-so aja, asal tumbuh, angon-angon asal kelakon gitu ya. Itu juga ada nasabah seperti itu. Nah, dari situ kita coba kustomisasi solusi-solusi untuk nasabah-nasabah ini. Ada juga nasabah yang tengah-tengah. Saya maunya yang lumayan yang moderat tumbuh, mau moderat gitu kan ya. Saya mau tumbuh, ada kelihatan tumbuh, tapi juga ya cukup aman lah gitu ya. Nah, di situ kita lihat dan kita coba
kasarnya kawinkan ya dengan solusi-solusi investasi yang ada. Solusi investasi seperti apa? Kita bicara mengenai misalnya reksadana syariah. Itu banyak sekali reksadana syariah yang bisa dilihat oleh nasabah. Kita punya sekitar 13-15 reksadana syariah yang ada di Maybank Indonesia sekarang. Wow. Ya. Dan itu terus kita tambahkan tiap tahun gitu ya. Juga misalnya investasi saham ya, saham-saham yang syariah compliance ya, itu bisa juga dengan menggunakan rekening investasinya syariah dari Maybank melalui nanti sister company kami ya, Maybank Sekuritas Indonesia gitu ya. Nah, juga investasi misalnya sukuk ya. Sukuk itu adalah versinya syariah dari bond. Barangkali kalau nasabah pernah dengar terminologi bond atau obligasi ya. Kalau untuk yang syariahnya itu kita panggil sukuk. Nah, ini jadi adalah beberapa ya investasi yang bisa dilakukan oleh nasabah melalui reksadana, melalui saham, melalui sukuk gitu ya. Di mana nanti mix-nya itu bisa disesuaikan dengan profil tadi, risk management, resiko profilnya nasabah, dan juga tujuan jangka menengah dan jangka pendeknya. Nah, disinilah yang namanya wealth accumulation. Ya, karena biasanya saya sering juga nih Pak, kalau kita sudah punya kekayaan tadi ya, diakumulasikan, wealth accumulation. Terus kadang-kadang kalau kita mau investasi di hal-hal tertentu misalnya tadi ya, sukuk, kemudian saham, reksadana dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya pun sebagai orang awam di bidang keuangan, ini pengen tahu nih, oh ini jangka panjang kayaknya 10 atau 15 tahun lagi saya sudah harus menyiapkan biaya kuliah anak saya deh. Nah, kira-kira investasi apa ya yang aman, yang sesuai dengan profil resiko saya sekarang ini? Saya pengennya sih yang growth-nya tuh kenceng atau tinggi banget Pak, tapi resikonya bisa diminimalisir, apalagi nih untuk pembiayaan pendidikan anak. Nah, melalui jalur-jalur atau kebutuhan keuangan yang tadi ditawarkan, ini semua bisa semua ya Pak, tercover gitu ya? Betul. Dan juga maksud saya, itu tadi kita lihat banyak adalah solusi-solusi yang solusi investasi di entah itu di pasar modal ya atau di pasar obligasi, tetapi juga ada beberapa solusi solusi tabungan kita yang bisa memberikan manfaat-manfaat itu. Tabungan jangka panjang. Kita punya program tabungan jangka panjang di mana return-nya itu tentunya lebih baik dibandingkan dengan tabungan jangka pendek atau deposito jangka pendek. Dan ini bisa dipakai untuk mentargetkan objektif kita tadi gitu. Wah, ini luar biasa. Termasuk haji ada juga Pak? Ada. Oh, nanti boleh sedikit dijelasin nih Pak ya nanti. Tapi kita jeda dulu. Ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ya via WA. Nanti sabar ya untuk Pak Mardi, kemudian juga ada Pak Dul di Bogor, Pak Fahri dan beberapa pendengar lainnya yang bertanya via WA. Nanti akan coba saya sampaikan pertanyaan-pertanyaannya ke Pak Romi, tapi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting di setiap fase perjalanan hidup setiap individu. Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial, sosial, dan juga spiritual melalui Maybank Syariah Wealth Management yang mencakup aspek pengelolaan keuangan mulai dari proses awal akumulasi, proses pertumbuhan, proteksi nilai investasi, dan juga berdampak sosial dan membantu mencapai kedamaian spiritual dengan memfasilitasi proses purifikasi dan proses distribusi dari hasil investasi yang ada sesuai prinsip syariah yang dikenal dengan 5 jalan menuju kebaikan. 1. Wealth creation. 2. Wealth accumulation. 3. Wealth preservation. 4. Wealth purification. Dan 5. Wealth distribution. Manfaatkan penawaran program bundle syariah wealth management untuk dapat menjadi kebaikan buat Anda dan orang lain kini dan nanti. Dapatkan juga referral fee Rp1 juta khusus untuk Anda yang berhasil mereferensikan keluarga atau kolega untuk mengikuti program syariah wealth management periode hingga 31 Desember 2023. Informasi lebih lanjut kunjungi cabang Maybank terdekat dan kunjungi website www.maybank.co.id/swm. PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita masih ngobrolin tentang MySWM. Ini sebetulnya ada 5 pilar. Saya mungkin bisa review sedikit ya. Jadi ada 5 pilar yang diperkenalkan oleh MySWM. Yaitu yang pertama adalah wealth creation. Pilar pertama ini adalah membantu Anda menyediakan beragam solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya tadi ya, mulai dari tabungan, kemudian deposito. Anda yang punya cita-cita, wah saya punya keluarga kecil, saya pengen punya rumah. KPR-nya ada nggak sih? KPR berbasis syariah? Ada, tenang aja. Termasuk juga untuk kredit kendaraan bermotor. Ini juga ada ya, terutama untuk mobil yang berbasis syariah ditawarkan tadi ya melalui wealth creation. Kemudian juga ada pilar yang kedua, yaitu wealth accumulation. Membantu Anda memberikan peluang, jadi dari tadi kekayaan yang sudah Anda ciptakan, ini bertumbuh. Nah, instrumennya apa aja? Ada banyak. Pilihannya itu ada cukup banyak. Salah satunya adalah saham berbasis syariah, reksadana dan lain sebagainya. Sukuk juga ada tadi ya pilihan. Tapi ini semua tergantung dari profil resiko Anda. Misalnya Anda suka yang pertumbuhannya cepat ya, tapi dengan resiko yang kecil ada juga. Kemudian juga misalnya pertumbuhannya ya yang biasa-biasa aja, resikonya biasa-biasa aja juga. Ada juga yang seperti itu. Nanti tergantung juga nantinya tujuan Anda melakukan investasi atau wealth accumulation itu untuk apa. Misalnya tadi ya saya contohkan untuk biaya pendidikan anak Anda di kemudian hari. Tapi sebelum kita bahas lagi nih, untuk Anda yang mungkin ya punya pertanyaan-pertanyaan lain, ini sudah ada beberapa pertanyaan via WA di 0811806543. Kalau Anda sudah tahu MySWM dan karena mendengarkan penjelasan dari Pak Romi tadi, wah kayaknya hari ini atau jam makan siang nanti ya, keluar kantor ya, mau langsung ke kantor Maybank terdekat di tempat Anda bekerja, bisa juga langsung tanyain aja misalnya ya ke front office-nya untuk bertanya, tadi saya dengerin talkshow-nya Pak Romi dari Maybank Syariah, itu ada program MySWM itu apa ya? Saya pengen tahu dong lebih detail dan seperti apa. Langsung datang aja ke kantor cabang Maybank di manapun, di dekat atau di dekat kantor Anda ya. Nah Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Kita langsung bahas WA ya. Ada Pak Mardi, selamat pagi Pak Mardi. Kayaknya udah mulai tertarik nih Pak Mardi Pak. Karena tadi mungkin tertarik ketika membuka atau memulai dengan wealth creation, membuka tabungan, ada asuransi yang didapatkan juga. Nah ini pertanyaannya, Pak ini asuransinya hanya untuk kecelakaan saja misalnya atau untuk semua penyebab kematian Pak? Gimana Pak Romi? Oke, baik. Terima kasih nih Pak Mardi, luar biasa pertanyaannya sudah sangat dalam menjurus ya? Nih, sangat menjurus. Betul. Jadi kita ada beberapa produk tabungan ya, produk tabungan itu dan mempunyai fitur-fitur, kita coba fitur-fitur yang lebih dibandingkan dengan fitur-fitur yang ada di tabungan konvensional ya. Jadi tadi seperti contoh ya, kita bilang tabungan yang memberikan faedah asuransi syariah sampai dengan 20 kali lipat dari saldo terakhir bulan sebelumnya. Ya, ini produk apa sih? Salah satunya itu adalah produk Maxi. Kita panggil tabungan Maxi syariah ya. Ini personal accident ya. Nah, barangkali pertanyaannya, oke, selain personal accident ada lagi nggak ya? Kalau untuk tabungan yang ini memang khusus untuk personal accident, ya. Kalau mau untuk selain personal accident, kita ada lagi namanya tabungan lainnya nih. Ini adalah namanya tabungan My Arafah. Nah, sebetulnya tabungan My Arafah ini adalah tabungan yang kita buatkan ya untuk nasabah, untuk menabung, untuk menjalankan perjalanan haji. Ya. Untuk ibadah haji. Iya, ibadah haji dan umroh gitu ya. Tetapi ini bisa untuk semua nasabah gitu ya. Nah, My Arafah ini benefitnya asuransi yang mengcover personal accident ya, jadi accidental death seperti Maxi tadi, ditambahkan lagi untuk natural death. Natural death itu artinya apa? Jadi kematian yang bukan karena kecelakaan ya, karena sakit atau ya natural, inilah secara alami. Itu ada ya, tapi sedikit beda coveragenya. Jadi tadi kalau Maxi ya, itu personal accident-nya sampai 20 kali sampai dengan 2 miliar. Ya. Kalau My Arafah, personal accident-nya sama sampai dengan 2 miliar, tetapi 10 kali dari saldo bulan sebelumnya. Nah, plusnya di mana? Plusnya itu tadi di natural death, di mana
ada coverage sampai dengan 500 juta atau 3 kali lipat dari saldo bulan sebelumnya. Nah, di situ jadi ada tambahan ya. Memang agak sedikit berbeda, tetapi di situ kita kasih complementary perlindungan asuransi untuk personal accident dan juga natural death di tabungan My Arafah tadi. Baik, tapi ini kayaknya cocoknya Pak Mardi udah nanya-nanya tadi ya. My Arafah aja Pak nih kayaknya. Tergantung keperluan. Tergantung keperluannya. Tapi kalau memang Pak Mardi misalnya tadi ya, memang punya tujuan mau ibadah haji atau mau umroh, terus tadi juga tertarik misalnya, wah ini ada insurance atau asuransi untuk kecelakaan dirinya ya, misalkan Pak Mardi, dan juga penyebab kematian secara natural tadi. Jadi yang diambil itu ya tabungan My Arafah Pak. Tapi kalau hanya tadi ya yang tertarik mungkin dengan include asuransi untuk kecelakaannya saja, dan untuk waktunya jauh lebih lama ya. Kalau yang Max ini tadi ya untuk 20 kali lipat. 20 kali lipat. Kalau iya. untuk yang tabungan My Arafah itu coverage untuk insuransinya hanya 10 kali lipat saja. Maksimal tadi sampai 500 juta rupiah. Silakan Pak, tinggal pilih aja mau tabungan Maxi atau tabungan My Arafah. Pilihan saya kembalikan ke Pak Mardi ya. Kalau ada pertanyaan lain silakan di 0811806543. Atau misalnya nih Pak Mardi tinggal di mana? Cari Pak, di googling aja sekarang My Bank terdekat di rumahnya Pak Mardi di mana, langsung tanya-tanya aja tadi ya tentang tabungan Maxi atau tabungan My Arafah. Oke, berikutnya ada Pak Dul di Bogor ini, Pak Romi yang menanyakan untuk kredit syariah mobil itu seperti apa, atau bisa juga nggak sih pinjaman modal usaha nih Pak? Dari Pak Dul di Bogor. Oke, baik Pak Dul. Jadi kita memberikan ini apa namanya fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor ya roda 4 itu melalui grup company-nya Maybank Indonesia, melalui namanya Maybank Finance Indonesia. Jadi Maybank Finance Indonesia khusus memberikan solusi-solusi pembiayaan mobil kendaraan ya roda 4 ya dengan apa namanya konsep syariah. Dan ini tidak hanya kendaraan roda 4 untuk pribadi ya, tetapi juga misalnya usahanya Pak Dul memerlukan kendaraan-kendaraan misalnya mobil box atau apa, itu bisa juga dilakukan melalui ini apa namanya grup perusahaan kita ya Maybank Finance Indonesia secara syariah. Juga melalui WOM Finance Indonesia kita juga memberikan solusi pembiayaan untuk kendaraan roda 2. Ya. Nah, tadi juga pertanyaan mengenai ini ya apa namanya untuk modal usaha ya, ya Mas Berry ya. Dengan modal usaha itu malah sebetulnya aktivitas kita sehari-hari itu. Jadi selain juga nasabah-nasabah individu ya, kita juga banyak membantu nasabah-nasabah kita yang mempunyai usaha ya. Jadi kredit modal kerja ya dari apa namanya jangka pendek. Jangka pendek itu artinya apa? Biasanya itu di bawah 1 tahun gitu ya. Sampai kredit investasi gitu ya, yang biasanya bisa sampai 2, 3, 4, 5 tahun dan ke atas itu, misalnya untuk membangun misalnya ruko, membangun barangkali pabrik gitu ya. Ini juga bisa kita lakukan dan kita bisa bantu secara syariah. Nah, barangkali ada beberapa ini pendengar yang pernah ini ya, pernah dengar di mana kalau perbankan syariah itu lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional. Itu hanya stigma menurut saya ya. Itu hanya stigma menurut saya karena kebanyakan misalnya ya ada kemungkinan lebih mahal itu bukan karena itu perbankan syariah, tetapi karena ya bank syariahnya yang bersangkutan itu masih kecil. Jadi itu lebih bicara skala ekonomi. Ya. Jadi kasarnya ya warung kelontong ya, toko kelontong melawan supermarket besar. Tentunya toko kelontong biasanya lebih mahal dibandingkan supermarket besar karena skala ekonominya beda. Nah, di Maybank Indonesia kita ini skala ekonominya cukup besar. Jadi ya biaya atau harga dari solusi-solusi pembiayaan yang kita punya ya itu sama persis, tidak ada bedanya ya dengan
yang ada di sisi konvensional yang kami tawarkan juga gitu di Maybank. Jadi tidak ada pengorbanan kasarnya ya secara ekonomi ya yang nasabah harus kasarnya bayar ekstra atau bagaimana dengan mengambil solusi-solusi syariah yang ada melalui Maybank Indonesia. Oke, ini kalau bahasa anak gaulnya harga bersaing, Pak. Harga bersaing, betul. Nah, Pak, mungkin ada beberapa pendengar yang baru bergabung. Tadi sudah mendengarkan MySWM sejak awal, tapi mereka mungkin ingin tahu, Pak. Biasanya nih ya, pendengar ataupun netizen atau masyarakat Indonesia inginnya tahunya lebihnya apa sih, Pak? Apa yang saya akan dapatkan ketika saya misalkan jadi nasabah atau ikut program MySWM ini tadi ya dengan 5 pilarnya. Hal-hal apa yang kiranya bisa didapatkan oleh para pendengar atau masyarakat ini, Pak Romi? Iya, jadi seperti tadi kita mulai bicarakan ya, SWM itu yang kita coba tonjolkan adalah kelebihan di mana kita tidak hanya berkonsentrasi dari sisi finansial ya, itu cukup penting ya finansial, tetapi juga dari pendekatan secara spiritual dan sosial gitu ya. Nah nanti tentunya kita bisa bicara lebih dalam lagi mengenai aspek-aspek yang di pilar keempat, kelima nanti gitu ya. Tapi disitulah, jadi di mana yang kita lakukan ini adalah suatu end-to-end solusi ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga tahap kehidupan dari nasabah-nasabah kami. Ya. Tentunya dengan penambahan fitur-fitur yang menarik tadi kita bilang ya, di mana untuk pembiayaan gitu ya. Persyaratannya itu sangat kompetitif, tidak ada bedanya kasarnya dengan persyaratan perbankan biasa yang kita lakukan gitu ya. Dan juga untuk dari sisi tabungan tadi ya, ada fitur-fitur yang sangat menarik ya. Kita tadi lumayan panjang lebar mengenai asuransi, tetapi juga kita berikan ya. Alhamdulillah kita punya ratusan cabang di seluruh Indonesia. Ya. Tetapi kadang-kadang misalnya ya, kalau kita mau ngambil kas di ATM gitu kan, belum tentu barangkali di pojok situ ada ATM-nya Maybank. Dengan tabungan Maybank, nasabah bisa ngambil ATM cash di ATM bank manapun juga, free of charge. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, cari ATM Maybank ya, atau cari ATM di mana. Asal ada ATM, tinggal ambil, silakan. Free of charge ya? Free of charge. Nah, itu adalah salah satu bagian kelebihan-kelebihan yang kita terus tonjolkan untuk nasabah-nasabah kami di Maybank Indonesia. Wah, ini kayaknya cocok nih untuk para pendengar Sinta. Sama kayak saya biasanya kalau mau ambil uang di ATM itu ngelihat dulu nih. Wah, ini ada nggak sih ATM dari bank yang saya menjadi nasabahnya? Terus kalau nggak ada, saya putar balik tuh Pak biasanya Pak. Karena tadi Pak, nggak free of charge Pak biasanya. Nah ini MySWM, Maybank menawarkan hal itu, ini jarang banget Pak kalau bisa dibilang gitu ya. Betul. Nah, ini luar biasa. Juga dengan fitur transfer tadi Mas Berry. Jadi kita bisa melakukan transfer ya melalui, kita punya mobile bank aplikasi namanya M2U ID. M2U itu maksudnya Maybank to You. Wah. Dengan aplikasi ini Mas Berry bisa melakukan transfer dari rekeningnya di Maybank ke bank yang lainnya, manapun juga di Indonesia, gratis. Jadi nggak usah takut gitu. Jadi platformnya kita buat sangat menarik ini. Wah, ini Maybank baik banget sih. Semuanya digratisin. Pak, tapi untuk informasi lebih lanjut misalnya ya, ada pendengar atau tadi contohnya Pak Mardi, terus juga Pak Dul di Bogor, yang rasa-rasanya sudah tertarik betul program-program yang ditawarkan, terutama melalui MySWM ini. Untuk lebih detailnya, mereka ini bisa kemana nih Pak? Atau kalau mau dapat informasi lebih lanjut kemana kira-kira Pak Romi? Seperti saya bilang tadi, kita punya ratusan cabang di seluruh Indonesia ya. Kita punya 330-an cabang konvensional dan kita mempunyai 20 cabang syariah. Nah, pemirsa bisa datang ke cabang manapun yang kita punya ya. Cabang konvensional kita bisa membantu, cabang syariah kita juga bisa membantu untuk membuka rekening-rekening syariah tadi ya. Dan juga kalau yang mau lebih mudah melalui internet ya. Di website kami ya, maybank.co.id /MySWM ya kalau nggak salah di situ ya. Dan juga bisa mendownload aplikasi M2U tadi ya. M2U ID bisa di-download dan bisa langsung buka rekening di situ. Tidak harus datang ke cabang. Jadi dibuat sangat mudah.
buka rekening online ya, tinggal transfer uangnya ke sana dan bisa mulai langsung bertransaksi. Wah, ini keren. Memang kalau zaman sekarang tuh semuanya makin gampang, makin mudah, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Misalnya kayak zaman dulu ya, mau nabung, bawa uang cash gitu ya ke bank. Sekarang juga bisa di ATM, dan yang paling canggih lagi sekarang mau buka rekening pun lewat aplikasi juga bisa. Apalagi kalau Anda mau buka rekening di MyBank, download dulu tuh aplikasinya ya. M2U ID, ini aplikasi yang memberikan kemudahan. Nah, kalau tadi ya beberapa pendengar seperti Pak Mardi, Pak Dul, atau bahkan Pak Fahri ingin datang langsung, tetap nih kayaknya lebih afdol datang langsung ke kantor cabang. Ada 300 lebih Pak ya, 330 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa Anda akses. Atau sekarang di kantor lagi di depan komputer gitu ya, buka aja websitenya di www.mybank.co.id/MySWM. Itu layanan-layanannya semuanya tersaji, ada semuanya di sana. Kita nggak kerasa Pak, sudah hampir 1 jam. Udah cepet ya. Sebagai penutup, ada hal lain yang kiranya mungkin bisa disampaikan Pak ke pendengar ataupun para nasabah dan calon nasabah dari MyBank? Silakan Pak Romi. Oke, ya, barangkali sebagai penutup, terima kasih sekali lagi Mas Berry dan para pendengar ya atas waktunya ya. Kami dari Maybank ya mencoba memberikan solusi Maybank Syariah Wealth Management ini untuk Anda sekeluarga ya, yang juga mengcover financial, spiritual dan sosial ya. Komitmen kami itu menyediakan layanan wealth management dengan prinsip-prinsip syariah tadi ya. Dan semoga ya memberikan pengalaman ya yang bermakna untuk para nasabah kami ya. Kita senangnya memanggilnya apa ya? Seperti supaya nasabah kami bisa tenang melangkah untuk hidup yang lebih bermakna. Wah. Ya. Nah, supaya Anda tenang melangkah untuk hidup yang lebih bermakna, langsung datang aja ke kantor cabang MyBank di seluruh Indonesia, lalu akses tadi layanan untuk MySWM. Atau sekali lagi kalau Anda masih timbang-timbang, ya tunggu lagi nih nanti penjelasan dari Pak Romi ya di episode berikutnya, karena masih akan ada beberapa hal yang kami bahas nanti, karena memang 2 episode ini sudah di episode kedua, itu nggak cukup rasa-rasanya untuk bisa menjelaskan semua manfaat yang ada di MySWM. Tapi terima kasih Pak Romi, nanti kita ketemu lagi ya di lain waktu. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan netizen yang tadi sudah bertanya ya, aduh Pak Sony, sayang nih Pak Sony baru WA-nya masuk, tapi nanti mungkin di next episode kita bisa ngobrol lagi ya Pak Sony. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar dan netizen. Saya Berry Hamzah, selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Maybank Indonesia. El Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta.